Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Sahabat Maber, dimanapun Anda berada, bertemu kembali kita di dalam kajian Islam. Kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang sesuatu yang sangat istimewa dan indah, yaitu yang bersangkutan dengan surat Al-Ikhlas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat Maber semua, surat ini tidak ada orang yang tidak hafal. Bahkan anak kecil sekecil apapun dia sudah hafal ini dan kita ajarkan. Surat Al-Ikhlas ini yang kita sebut dengan surat Qulhu adalah nikmat, salah satu nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan kurnia terbesar? Karena surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang mempunyai fadilah yang sangat besar sekali. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seseorang mendengar seseorang lain sedang membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Yuraddiduha. Dia membaca Qul huwallahu ahad itu diulang-ulang berkali-kali, itu saja yang diulang. Selesai Qul huwallahu ahad sampai selesai, ulang lagi, itu lagi yang dia baca. Kaget dia, masa seorang sahabat baca Qur'annya Qul huwallahu saja. Malam hari ternyata. Besok pagi dia mendengarkan itu, langsung pergi ke masjid bertemu dengan Rasulullah, menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar ada orang yang baca apa? Semalam tuh ngajinya baca Qur'annya Qul huwallahu saja diulang-ulang. Ka'annahu yataqallah. Dia menganggap sepele dan kecil sekali. Masa seorang sahabat seperti ini bacaannya Qul huwallahu? Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innahu lata'dulu sulusul Qur'an." Demi Allah aku bersumpah, surat Al-Ikhlas itu sama nilai bacaannya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Sahabat Maber, ini yang saya katakan, bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita. Membaca surat Al-Ikhlas itu Allah beri pahala dengan sepertiga Al-Quran. Dan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah berkata kepada Aisyah, kalau kalian hendak tidur, bacalah sepertiga Al-Quran. Ya Rasulullah, siapa orang yang mampu semalam begini baca sepertiga Al-Quran? 10 juz, siapa yang mampu? Kata Rasulullah apa? Bacalah surat Al-Ikhlas. Innahu lata'dul sulusul Quran. Bacalah surat Al-Ikhlas. Sama pahalanya, sama nilainya dengan kamu membaca sepertiga Al-Quran. Indah bukan? Dan luar biasa. Surat ini surat yang istimewa, yang harus menjadi pegangan hidup orang-orang yang beriman. Dan surat ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya, dan dia menjadi pondasi di dalam hidup kita, sehingga surat Al-Ikhlas itu juga dinamakan dengan Al-Asas, surat pondasi. Pondasi apa? Hidup dan keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnatkan orang yang sholat sunat subuh membaca di rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Rakaat yang pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, tentunya setelah Al-Fatihah. Kenapa
Kenapa? Orang yang beriman itu, muslim itu hidupnya harus apa? Pagi itu sudah berjanji dengan Allah, berkomitmen. Apa komitmennya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Seperti apa menjalani hidupnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, ya Muhammad, Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Yakin satu, enggak ada Tuhan kita yang lain, Tuhan kita itu satu. Pegang Allahus samad, Allah tempat kita meminta, tempat kita memohon. Segala apapun kesulitan kita, segala sebesar apapun kebutuhan yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah. Innallaha qarimun jawad, innallaha ghafurur rahim. Tuhan kita itu, Allah kita itu siapa? Yang maha pemurah, yang maha penyayang, maha pengampun. Minta kepada Allah. Tidak ada Allah yang seperti itu. Minta sama Dia. Maka prinsip orang-orang yang beriman dalam hidup itu apa? Dalam akan melangkah harinya dalam salat sudah berjanji kepada Allah, tertanam Allahus samad. Pun kalau ada kesulitan, ada masalah dalam hidup kita, kemana kita mengadu? Mengadulah kepada Allah. Allah lah tempat mengadu kita yang tidak pernah bosan dengan kita meminta. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita mengadu kepada Allah, Allah semakin senang. Dan Allah marah kepada orang-orang yang tidak mau dia mengadu dan meminta kepada Allah. Ini prinsip hidup yang ditekankan. Di dalam hidup iman harus kuat, iman harus terjaga, tidak boleh tergadai sedikit pun. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mantapkan dalam hati apa? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang beranak, Tuhan kita itu bukan Tuhan-Tuhan yang banyak. Enggak, Tuhan kita satu, yang tidak beranak dan tidak ada yang menyerupai Allah itu sama sekali. Sahabat mabar, jadikan surat Al-Ikhlas itu pegangan dan amalan dalam hidup kita. Teladani Rasulullah, teladani sahabat, perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Ternyata surat Al-Ikhlas itu akan mengantarkan kita ke surga. Kok bisa Pak Ustadz? Ada seorang sahabat, ketika dia salat, setiap salat rakaatnya itu dia pasti membaca surat Al-Ikhlas, baru dia baca yang lain. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau baca surat Al-Ikhlas? Dia katakan, ana uhibbuha. Ya Rasulullah, saya suka sekali dengan surat ini. Ya, saya senang sekali dengan surat ini. Anta ma'an ahbabta, kata Rasulullah, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa dia? Surat Al-Ikhlas itu ada siapa? Surat tentang Tuhan kita, tentang Allah. Dan inilah di dalam asbabun nuzulnya dikatakan, ketika orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, sif lana rabbak, tolong jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu, seperti apa dan bagaimana. Maka turunlah ayat ini, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat mabar, baca surat Al-Ikhlas, bacalah dengan apa? Hati yang besar. Ini surat yang agung, ini surat yang istimewa. Jangan anggap remeh, jangan mengajinya, jangan bacanya hanya surat Al-Ikhlas, tapi bacalah dengan sepenuh hati. Apa? Karena dia adalah surat yang sangat istimewa dan agung, dan pahalanya sangat besar. Semoga kita bisa memahami dan menjadikan surat Al-Ikhlas itu menjadi pegangan dalam hidup kita, dan kita akan mempunyai prinsip yang kuat sebagaimana yang ditanamkan dalam nilai-nilai surat Al-Ikhlas itu di dalam hidup. Iman tidak akan pernah bergoyang, tidak akan goyah dengan godaan-godaan, tetapi dia semakin kuat, dan semakin kuat semakin banyak dia membaca surat Al-Ikhlas ini. Sampai berjumpa dalam kajian mabar yang akan datang. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.